Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ba'da syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kirim wajah ihtiram li ustazina Al-Syekh Al-Ustaz Al-Duktur. Jadi kalau dalam bahasa Arab, apabila nanti nama orang ditulis Al-Ustaz, berikutnya Al-Duktur, maka makna Al-Ustaz itu profesor. Tapi kalau pergi ke pesantren kami Darul Muwahhidin dipanggil Ustaz, itu maknanya profesor atau tidak? Jadi bedanya, kalau ada yang akan menerjemah nanti Al-Ustaz Al-Duktur, maka Al-Ustaz di depan itu profesor doktor Al-Syekh Abdul Somad. Alhamdulillah, beliau telah beberapa hari walaupun dalam kondisi capek bersama kita kembali di Masjid Agung ini. Tadi pas masuk dari pintu belakang langsung ingat ya, soal di situ ada jalan layang sedikit, flyover. Kelihatan polisi boleh pegang, tapi jelek. Berkek kata, baru tekan harinya. Ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, takrim wal ihtiram kepada tokoh bukit tinggi, yaitu Bapak Haji Herman Sabar bersama Buya Marfendi. Kemudian untuk kita semua para tokoh alif ulama yang mama, mudah-mudahan kehadiran kita jadi pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kita selamat dari hal yang menakutkan, yaitu COVID-19 ya. Nah, sidang jemaah rahmat Allah yang jelas, dalam rangka apa kita selalu ngaji dalam kondisi COVID-19 ini, dari iman kepada imun. Perlu juga kita meningkatkan keimanan kita. Kenapa? Karena iman akan meningkatkan imun. Begitu juga ibadah. Itu diakui orang yang puasa imunnya tinggi. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, bagaimana melawan COVID-19? Tingkatkan kesolehan, tingkatkan keikhlasan, banyak baca Quran, banyak ibadah, insya Allah kita akan selamat. Kenapa? Karena penyakit itu juga di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap kita berikhtiar menjaga protokol COVID-nya. Kemudian sedang jemaah rahmat Allah, bicara kebangkitan Islam, yang pertama sekali umat Islam harus balik kepada Al-Quran. Setuju? Setuju. Harus menjadi ahli Quran. Tanamkan Quran kepada anak-anak kita, tanamkan Quran kepada istri kita, tanamkan Quran kepada saudara-saudara kita. Jadikan semua ahli kerabat kita ahli Quran. Kenapa? Kenapa kita harus kembali kepada Quran? Karena Quran adalah pedoman kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana Rasulullah bisa bangkit merubah sejarah dunia? Karena dengan Quran sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Al-Quran memproduksi generasi-generasi sahabat yang luar biasa. Al-Quran memproduk pesantren Rasulullah. Dari pesantren lahirlah seorang yang karismatik, seorang yang berwibawa, Abu Bakar As-Siddiq. Dari pesantren Rasulullah yang berpedoman Al-Quran, lahirlah ketika itu sidang jemaah negarawan hebat yaitu Umar bin Khattab. Sampai sekarang kalau kita tahu, dulu kita kagum sama Pak Harto dengan proyek transmigrasi, urbanisasi. Itu bukan hal baru, itu adalah gagasan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ketika Umar datang ke Basrah, dilihatnya orang Basrah yang ekonominya nggak pernah bangkit di Basrah, dipindahkan ke Kufah. Dia tinjau lagi di Kufah, orang Kufah yang ekonominya nggak pernah bangkit di Kufah, dipindahkan ke Basrah. Dengan proyek transmigrasi itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka terbangun sistem ekonomi yang kuat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, beliau negarawan yang luar biasa. Sistem penjara yang pertama dibuat adalah oleh Umar bin Khattab. Sistem keuangan, birokrasi, administrasi dibuat oleh Umar bin Khattab. Dari siapa dia? Apakah dia alumni UI, alumni luar negeri Eropa? Tidak. Beliau adalah alumni pesantren Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah saudara Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah, apa pendidikan Bilal bin Rabah dan apa jabatannya? Bilal bin Rabah sidang jemaah yang dirahmati Allah, jabatan terakhirnya gubernur Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Syam itu sekarang 4 negara, 4 presidennya. Di zaman Bilal bin Rabah itu di bawah komando Bilal bin Rabah, gubernur Syam. Siapa dia? Dia kan alumni perbudakan. Terus di mana kehebatannya? Dia masuk jadi santri Rasulullah, belajar Quran, kemudian terapkan hadis, dicerdaskan dengan Al-Quran. Maka sidang jemaah, kalau kita ingin cerdas, jadi muslim yang hebat, maka kita harus jadi ahlul Quran. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, lahir pengusaha hebat, pengusaha hebat. Siapa? Usman bin Affan. Dari mana dia? Juga alumni Al-Quran. Alumni Al-Quran. Lahir pemuda cerdas, Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang luar biasa. Sehingga kalaulah bukan bermusyawarah dengan dia, Umar hampir terjebak menjatuhkan hukuman pada seseorang. Sidang jemaah, siapa dia? Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, Ali bin Abi Thalib. Suatu hari sidang jemaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab akan menghukum wanita yang melahirkan masa hamilnya 6 bulan. Maka Umar curiga dia sudah melakukan zina sebelum menikah, karena usia pernikahannya 6 bulan setelah lahir anak. Akhirnya sebelum menjatuhkan hukuman, masuk Ali bin Abi Thalib. Maka kata Umar, ya Abul Hasan, ini ada kasus, saya ingin menghukum wanita ini. Kenapa? Karena dia baru 6 bulan hamil, menikah, sudah lahir anaknya. Pasti dia berzina. Kenapa? Karena orang hamil biasanya 9 bulan. Jadi juga ini, kalau ada terjadi orang 6 bulan menikah langsung punya anak, nah, jangan gegabah kalau tidak ada bukti. Kalau menuduh orang berzina itu, datangkan 4 saksi. Kalau enggak, kazaf namanya. Ya, datangkan 4 saksi. Kata Nabi, engkau melihat dia itu, melihat kejadiannya seperti ember masuk sumur. Paham?
nampak kejadian prosesnya mode B masuk sumur. Ambo di Malaysia dalam kasus Anwar Ibrahim di rumahnya ceramah jawabannya mereka Botanjo punya tahu ember kata jemaah tahu Ustaz. Saya teruskan hadisnya dalam konteks hijau hukum kazab. Semakin tak paham, Ustaz tanya Ustaz, ember apa Ustaz? Tapi dari tahu payah loh MB kok. Pas ini saya lain aku ember kok. Tunggu kejar sumur tahu. Nah kita nak ambil air dalam sumur pakai ember, kasih tali, oh timba. Lupa sepiaman timbo. Mula pani bikin. Orang Malaysia aja jauh. Timbo siapa namanya? Pas makan rame-rame, nampan kadang tu, nasi di pangkunya deh, daging bakar. Itulah, awak nak biasa makan gitu. Mbok minta piring, ada piring. Ini apa Ustaz? Panjang loh piring untuk makan korma. Oh pinggan. Jadi itulah. Ya. Baik sidang jemaah rahmat Allah. Maka ketika itu Abul Hasan menjawab, wahai Khalifah, tidakkah engkau tahu tentang ayat menyusui dan melahirkan hamilnya 30 bulan? Menyusui dan hamilnya 30 bulan. Terus apa maksudnya? Masa menyusui dalam ayat yang lain 2 tahun. 2 tahun dalam ayat yang lain. 2 tahun itu 24 bulan. Kemudian sisanya kalau 30 bulan berapa bulan? 6 bulan. Jadi masa hamilnya 6 bulan. Al-Quran mengakui ada hamil 6 bulan. Langsung istighfar. Umar bin Khattab, kalau tidak akan mau datang dari Abul Hasan, saya sudah salah menghukumi orang. Itu kehebatan Ali bin Abi Thalib. Yang banyak lagi masih banyak untuk kehebatannya. Siapa dia? Dia adalah produk Al-Quran. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, maka Al-Quran adalah produk negara Madinah. Al-Quran adalah produk khilafah. Al-Quran adalah produk kemudian khilafah, produk teknologi, kemudian sejarah keemasan Islam, kemudian kejayaan kehidupan peradaban dunia. Semua ada produk Al-Quran. Ka'bah yang pertama kali dibangun dengan konstruksi yang luar biasa, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sidang jemaah peradaban dunia dan kehebatan dunia itu adalah produk Al-Quran. Maka kalau kita sedang dimandang Allah ingin bangkit, ingin mengembalikan kehebatan Islam, walaupun berskala nasional maupun berskala daerah, maka kita harus kembali membangun generasi Al-Quran. Kemudian Al-Quran memproduk pengusaha, Al-Quran memproduk para pemimpin. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dari 4 khilafah Ar-Rasyidin, khulafah Ar-Rasyidin, semuanya sidang jemaah punya keahlian yang berbeda. Umar bin Khattab seorang ahli tata negara. Ada buku adalah Gebrakan Politik Umar bin Khattab, 2 jilid bahasa Arabnya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa jadi 4 jilid. Gebrakan Politik Umar bin Khattab luar biasa. Sehingga Utsman bin Affan ketika diangkat jadi khalifah yang mengatakan, saya hanya melanjutkan konsep pemerintahan Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib ketika menjabat jadi khalifah juga mengatakan, saya akan melanjutkan kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, maka Islam telah merambah dunia dan melahirkan Muhammad Al-Fatih, melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi, Qutuz Malikul Zafar, Jenderal Bibas, semua orang-orang hebat. Bahkan dia mampu merubah pemabuk jadi seorang penyelamat Islam. Siapa dia? Abu Mihjan. Abu Mihjan sedang dipanggil rahmat Allah ketika dia
dia dipenjarakan karena mabuk, sementara teman-temannya pergi membela Islam. Luar biasa, muncul penyesalan yang hebat dari seorang aliran sekarang namanya narkoba, ahli narkoba. Beliau mengaku berat, maka ketika itu dia bujuk-bujuk istri Sa'ad akan dilepaskan menyusul Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika itu sidang debat dia tidak bisa mengambil kebijakan. Dia minta lagi, dia bersyair dan berburai air mata di tengah malam. Akhirnya nggak tahan istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sholat ketika itu melakukan sholat istikharah. Maka dia mengatakan, wahai istri Sa'ad, seandainya nanti saya meninggal dunia di medan tempur, ikhlaskan saya. Jika saya nanti masih hidup, saya akan balik ke penjara ini. Saya buka pintu penjara ini dan saya pasangkan rantai dengan tangan saya. Dan tolong kau pegang diri saya. Izinkan saya untuk menebus kesalahan saya dengan jihad fisabilillah. Izinkan saya menebus kesalahan saya dengan jihad. Apakah kita punya salah? Punya keinginan menebusnya? Maka berkontribusi bisa. Tegakkan syariat, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersatu padu, hilangkan khilafiyah, hilangkan suuzon. Maka bangkit kita dengan personal kita, bangkitkan keluarga kita, kemudian lahirkan pemimpin yang soleh. Lahirkan pemimpin yang mendengar arahan ulama. Lahirkan pemimpin yang bersama ulama. Supaya apa? Supaya jelas langkah yang terukur dan konkret untuk kebaikan umat. Sedang kepada rahmat Allah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu berada dalam keadaan sulit. Ketika itu dia cedera, dia tidak bisa mengendalikan pasukan. Dia memantau pasukan dari jauh, kemudian diwakilkan kepada jenderal-jenderal yang lain. Maka tersudut umat Islam, orang-orangnya pada umat Islam. Hari yang bermaghrib, ketika itu sidang jemaah, dilepaslah Abu Mihjan oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas dengan perjanjian kalau dia masih hidup, dia balik ke penjara, dia yang akan memasangkan rantai ke tangan dan ke kakinya dan mengunci pintu penjara untuk dirinya. Maka sidang tepat janjinya, dia tidak singgah ke rumah naik kuda tanpa pelana, naik kuda tanpa perlengkapan perang yang cukup, hanya berbekal sebilah pedang saja. Datanglah waktu maghrib yang gelap ketika itu, umat Islam sedang berdesak, muncul berkelebat Abu Mihjan, nampak sama saat ini siapa? Kemudian keberadaannya muncul di tengah pasukan perang yang hampir kalah itu. Dia langsung menerobos ring satu musuh, membunuh jenderal-jenderal musuh, pura-puranya bersama musuh. Dengan sendirinya pasukan terkendalikan oleh Abu Mihjan. Ketika itu sudah dengan rahmat Allah, maka kemenangan diperoleh. Di dini hari menang. Kemudian orang mengumpulkan ghanimah. Abu Mihjan yang penuh luka memimpin pasukan mengalahkan pasukan musuh. Dia tidak ikut mengumpulkan ghanimah. Dia penuhi janjinya. Langsung kudanya diarahkan kembali ke tempat asalnya, yaitu ke dalam penjara. Dibuka pintu penjara, kemudian dipasangkan rantai ke tangannya, dipasangkan rantai ke kakinya. Badan penuh darah tanpa perawatan, meringkuk ke sudut penjara. Kemudian orang mengumpulkan ghanimah, semua berdebat. Allah kirim malaikat kepada kita. Itu pula bukan malaikat, itu Ali bin Hisam. Oh tidak, Ali bin Hisam sudah syahid pada pertempuran yang lain. Saat melihat dia mirip Abu Mihjan, tapi tidak mungkin karena Abu Mihjan dalam penjara. Tadi mirip Abu Mihjan, tapi dalam penjara mungkin. Allah kirim malaikat menyelamatkan pasukan Islam. Perdebatan dan isu itu terus dikeliling sampailah Sa'ad bin Abi Waqqas besoknya di rumahnya, disambut oleh istrinya, kemudian diceritakan, kata istrinya, "Maza fa'alallahu bikum?" Apa yang dilakukan Allah untuk kalian? Bagaimana kabar pertempuran kalian? Diterangkan ketika itu, begini-begini, orang mengatakan dia Ali bin Hisam, tapi sudah syahid. Saya melihatnya seperti Abu Mihjan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dalam penjara. Langsung sang istri merangkul suami, menangis meminta maaf. Maafkan aku wahai suamiku, aku telah lancang tanpa izinmu melepaskan Abu Mihjan
hatinya sendirian. Kemudian ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, terkejut Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana Abu Mihjan di penjara, sekarang masih meringkuk dalam kondisi yang kritis. Dikejar ke sana oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilihat Abu Mihjan berlumuran darah dan semalaman tidak ada perawatan. Dia sudah lemah, menggigil, berlumuran darah. Dibuka pintu penjara, dirangkul oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dirangkul, maka Sa'ad langsung bersumpah, Abu Mihjan, maafkan aku. Saksikan sumpahku, wahai Abu Mihjan, mulai hari ini aku tidak akan pernah lagi memenjarakan engkau. Maka Abu Mihjan berkata, wahai Sa'ad, dengarkan bersumpahku hari ini. Mulai hari ini aku tidak akan pernah mabuk lagi. Maka perangkulan dirawat Abu Mihjan, diabadikan sejarah perang Qadisiyah. Di situ umat Islam diselamatkan oleh seorang mantan pemabuk, mantan narkoba. Maka tebus dosa-dosa kita, tebus kesalahan kita dengan memperjuangkan Islam. Apa itu kontribusi kita? Maka lengkapi syarat-syarat kemenangan Islam, yaitu selamatkan diri pribadi, selamatkan keluarga, buatkan keimanan pribadi, keimanan keluarga, kemudian masyarakat, kemudian pemimpin yang soleh. Mudah-mudahan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.